Hari ini kebetulan saya jadi presenter untuk menyampaikan satu tema trik and tip menanam hidroponik. Baik, hidroponik di sini kenapa saya ngambil tema ini karena memang di sini saya eh, guru PKWU, sebenarnya lebih tepatnya seni budaya tapi ditugaskan untuk PKWU. Jadi eh, saya bersama Mary. Kebetulan Bu Mary juga pengajar PKWU tapi di kelas IPS, sementara saya di IPA. Nah, kita punya program di sana PKWU-nya membudidayakan hidroponik. Nah, kebetulan di sini juga bukan untuk menggurui Bapak Ibu semuanya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu dan mungkin lebih ahli dari kami, tapi setidaknya ini yang pernah saya lakukan, mungkin saya akan sampaikan dan bisa berbagi ilmu, nanti saling berbagi, barangkali nanti ada yang eh, bisa di-share ke kami dan kami juga men-share, mudah-mudahan menjadi ilmu kita semuanya. Baik, kita mulai dulu. Eh, Pertama-tama saya akan sampaikan apa saja yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama tentang latar belakang, apa itu hidroponik, apa kelebihannya, tahapan menanam hidroponik itu apa saja. Di sini ada semai, ya, yang nanti kita akan bahas tentang bahan dan alatnya. Lalu pindah tanam, kita ada bahan dan alat serta eh, kandungan nutrisi di dalamnya nanti ya. Terus pembesaran, ya, sama akan bahas tentang kandungan nutrisi serta panen. Nah, di sini panen itu ada packaging sama distribusi. Nah, khusus yang packaging distribusi nanti akan dilanjutkan materi Mary juga akan melanjutkan ini, tapi lebih kepada pemberdayaan meningkatkan kewirausahaannya, gitu ya. Baik, kita akan mulai saja langsung. eh, Mungkin Bapak Ibu yang, kalau saya pribadi saya dari kampung, jadi melihat situasi sawah di kampung itu sangat terbiasa ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin juga pernah melihat seperti ini. Dan namun untuk saat ini lahan di Indonesia itu bukan semakin lebar ya, karena malah semakin sempit karena pembangunan gedung-gedung bertingkat, gedung selalu eh, meningkat. Jadi eh, lahan pertanian di Indonesia semakin sempit, sementara penduduk di Indonesia semakin banyak. Dan kebutuhan mereka akan pangan tentunya haruslah tercukupi. Nah, di sini kalau kita melihat presentasi di layar bahwa ini gambaran kota Jakarta yang sangat padat, tidak nampak sama sekali area pertaniannya, sehingga ini perlu dicarikan jalan pemikiran untuk kita semuanya bagaimana untuk mengatasi ini. Nah, saya rasa hidroponik adalah salah satu upaya untuk itu. Karena apa? Hidroponik itu sendiri kita tidak perlu menanam eh, tanaman di sini, bisa sayuran, bisa apa saja sebenarnya yang biasanya berakar serabut ya. Itu nggak harus di tanah yang subur ya, produktif, tidak harus, bahkan di dak, di pekarangan yang sempit itu bisa. Artinya lahan-lahan yang mati, misalkan di parkiran, yang nggak bisa ditanami konvensional, di sini bisa. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada gambar. Semua apa yang saya akan sampaikan ini adalah hasil dari kegiatan kami di sekolah, di SMA Islam Dian Tiga. Ini adalah hasil dari budaya anak-anak selama pembelajaran PKW. Baik, ini juga apa yang kita tanam di sana, ada pokcai, ada selada, ada bayam merah, ada tomat, ada kacang panjang, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah selama ini walaupun mungkin dengan sumber daya yang ada, asal ditekunin, ternyata hasilnya lumayan, lumayan bagus ya. Oke, dan ini juga menjadi satu kegiatan yang menarik untuk anak-anak karena mereka dengan senang untuk ikut merasakan bagaimana menanam sayuran, sehingga mereka juga merasa
ingin memasak sayuran itu sendiri. Itu yang paling penting. Berikutnya, dan sayuran hidroponik sendiri ini sebenarnya bisa juga untuk dikembangkan menjadi skala industri ya, hidroponik skala industri, dan ini pun akan menghasilkan satu income yang besar karena banyak sekali di luar sana yang tidak di bidang ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ke supermarket yang besar yang jual sayuran, ya, salah satu sayuran itu pasti ada tulisan hidroponik dan di situ akan jauh lebih mahal karena banyak kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh hidroponik. Baik, hidroponik itu sendiri sebenarnya adalah budidaya atau menanam dengan memanfaatkan air. Ya, sekali lagi memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Jadi medianya adalah air, tidak menggunakan tanah. Tentunya dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Nah, kelebihan-kelebihan hidroponik dibanding tanaman konvensional di tanah adalah satu, dapat dilakukan pada ruang atau tempat yang sangat terbatas dan higienis. Tanaman tumbuh lebih cepat dan penggunaan pupuk bisa lebih hemat. Pupuk di sini mungkin nutrisi ya, lebih terjamin dan bebas dari serangga dan hawa penyakit. Produksi tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan media tanam biasa, efisien dalam teknis perawatan dan peralatan yang digunakan. Kualitas tanaman yang dihasilkan lebih bagus dan tidak kotor. Tentunya juga yang paling penting adalah tanpa pestisida. Karena di sini biasanya hama itu banyak muncul karena dari tanah sumbernya. Karena ini tidak bersentuhan langsung dengan tanah, maka hama itu sangat minim sekali. Nah, kalaupun ada biasanya dari udara, itu bisa diakali dengan greenhouse. Jadi sangat memungkinkan. Baik. Nah, ini ada macam-macamnya ya Bapak Ibu ya, bahwa sistem hidroponik sendiri sebenarnya di luar sana banyak sekali macamnya. Salah satu yang kita terapkan di sekolah itu adalah sistem NFT, Nutrient Film Technique. Itu sistem mengalir airnya tipis-tipis. Yang kedua DFT, Deep Flow Technique, itu dengan mengalir air dan menggunakan genangan air pada pipanya, instalasinya. Nah, kalau di luar sana ada lagi banyak sekali teknik-teknik, tapi pada prinsipnya mungkin Bapak Ibu yang mungkin baru belum pernah dan mau coba, itu sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana akar dari tumbuhan itu kena air itu saja. Kalau masalah teknik dan lain sebagainya itu pengembangan saja. Yang membedakan nanti tekniknya, yang membedakan adalah kandungan oksigen yang dihasilkan oleh sistem. Misalkan NFT itu karena airnya mengalir, maka oksigen lebih bagus. Tapi pada prinsipnya semua bisa. Nah, yang di luar itu misalkan kayak big framework atau sistem sumbu ya, ada sistem rakit apung, terus NFT, DFT dan lain sebagainya. Tapi itu hanya istilah saja, tapi prinsipnya adalah bagaimana tumbuhan akarnya itu mengenai air. Itu pasti hidup ya. Baik. Mungkin kita akan mulai dari tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah menyemai. Ya. Nah, menyemai di sini bahannya, ya bahan dan alatnya adalah yang pertama tentunya benih. Nah, benih di sini kita bisa menggunakan produk-produk alternatif, produk di luar ya. Itu ada panah merah dan lain sebagainya. Belinya di mana? Ini belinya banyak sekali di Estadir ada, di online banyak sekali, di Super Indo juga ada. Jadi banyak sekali. Atau di toko-toko pertanian banyak yang seperti itu. Terus yang kedua bahannya adalah media tanamnya itu rock wool atau aram sekam atau busa. Media tanam ini untuk tempat benih dia berkembang ya pecahnya. Jadi apa saja sebenarnya bisa, misalkan kayak tisu pun sebenarnya bisa. Tapi dari sekian itu yang paling bagus adalah yang rock wool. Rock wool. Nah, rock wool ini setelah saya baca-baca ini sebenarnya adalah batu yang dipanaskan sekian derajat sehingga
membentuk seperti spons. Ketika dia dipegang lembut dan akar tanaman tuh dengan mudah menembus sampai akhirnya mencari air di bawahnya. Nah, yang berikutnya alatnya adalah sprayer untuk membasahi nantinya benih ya, dan tentunya ada airnya, mungkin nampan dan gergaji. Nampan itu apa? Ini hanya untuk tempat di mana rock woolnya ditaruh. Nah, gergaji ini untuk memotong rock wool karena kita pas beli itu bentuknya balok gitu ya. Kita potong-potong menjadi dua setengah panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa seperti itu? Dua setengah karena memang net potnya nanti rock wool itu ditempatkan di net pot dan net pot itu pasnya adalah dua setengah, kurang lebih enggak harus tapi kurang lebihnya. Baik, untuk selanjutnya setelah menyemai, oh ya, ini prosesnya Bapak Ibu bahwa benih yang kalau ini kebetulan ini pokce yang dipegang ini, yang sebelah kiri ini selada ya, pokce itu bentuknya seperti ini. Nah, benih ditaruh di dalam rock wool ya. Nah, rock woolnya sendiri itu dilobangin kecil-kecil untuk tempat benih. Menggunakan apa saja? Biasanya saya menggunakan lidi. Sehingga ketika benih saya masukkan minimal dia masuk ke dalam rock wool itu sendiri. Nah, setelah dimasukkan, baru kemudian ini taruh di nampan ya, terus disemprot pakai air, minimal adalah basah saja. Nah, ini untuk pacoy dan lain sebagainya, biasanya dia butuhnya hanya lembab, tidak basah. Tapi kalau misalkan dia ditutup air sampai basah, itu malah busuk nanti benihnya. Nah, baiknya adalah memang hanya lembab. Nah, supaya kita tidak menyemprot terus tiap hari, tiap jam katakanlah itu, bisa saja nanti nampaknya itu dikasih spon dulu dan dikasih air sehingga nanti rock woolnya itu dapat air dari spon. Jadi itu nggak usah dispray terus dia akan mampu menjadi lembab. Nah, sebelumnya Bu Mary suaranya terdengar? Ya, oke. Baik, eh, baik. Nah, untuk tahap berikutnya adalah ini unitnya ya, unit unit hidroponiknya yang saya sampaikan tadi bahwa mau sistem DFT, NFT itu prinsipnya sebenarnya yang penting adalah nantinya akarnya itu mengena air. Nah, memang kalau NFT ini sering digunakan untuk industri, kenapa? Memang karena airnya mengalir terus maka kandungan oksigen jauh lebih bagus. Sementara DFT itu kan masih mengenang, walaupun tetap air mengalir tapi masih mengenang. Jadi ada kejenuhan di situ. Tapi kelebihannya untuk DFT kalau listrik mati itu masih bertahan bahkan sampai sehari 2 hari masih bertahan. Sementara kalau NFT ketergantungan terhadap listrik sangat tinggi. Maka di kami untuk listrik ini kami stok untuk kebutuhan itu menggunakan tenaga surya. Oke, baik. Nah, berikutnya masa pindah tanam ini adalah eh, bahwa tadi ketika semai itu masanya adalah antara 1 sampai 7 hari, 3 hari, 2 hari itu udah pecah. Saya balik. Ya nih, di sini yang sebelah kiri nomor 4 dan 5 itu adalah benih udah pecah ya. Pecah itu maksudnya tadinya utuh gitu menjadi ada putih-putihnya tumbuh daun ya. Lanjut nanti sehari sehari pertama itu baiknya ditutup tanpa cahaya biar cepat pecahnya. Tapi kalaupun enggak pun sebenarnya enggak masalah tapi agak lama sedikit. Biasanya kalau ditutup itu bisa satu kali 24 jam sudah pecah. Tapi kalau enggak kadang-kadang dua hari baru pecah. Nah, sampai kapan benih ini bisa pindah tanam yaitu pada saat daunnya sudah 4, bijinya 4. Itu dianggap bahwa eh, tanamnya sudah kuat untuk pindah. Nah, ini kurang lebihnya sekitar 15 hari, 10 sampai 15 hari sudah daun 4. Nah, itu sudah bisa pindah tanam. Nah, untuk pindah tanam sendiri yang kita butuhkan adalah
pertama tentunya netpot ya. Netpot itu untuk tempat rockwool dan benihnya itu tadi, apa, tanaman yang sudah tumbuh tadi, supaya tidak kemana-mana. Nah, netpot ini juga banyak sekali dijual di online ya. Semua sekarang sudah serba online, banyak sekali di sana. Ini seperti ini, no, diambil dari yang benih, satu benih ditaruh di netpot, kemudian taruh ke unit hidroponik. Nah, sebelah kanan ini adalah yang tadi kami sebut NFT. NFT itu adalah airan tipis, tidak ada genangan di situ. Nah, tahap berikutnya yang harus kita lakukan adalah menambahkan nutrisi pada tandon air. Nah, tadi saya lupa pada penyemaian itu tidak perlu dikasih nutrisi karena dia cukup air baku udah cukup. Tapi kalau sudah pindah tanam ke unit hidroponik ini perlu ditambahkan nutrisi. Nah, untuk nutrisi sendiri ini namanya Abemik ya, Abemik namanya. Nah, untuk Abemik sendiri ini juga sama, belinya bisa di online, bisa dimanapun. Terus cara mengukur kandungan nutrisinya kita menggunakan alat yang namanya TDS meter yang sudah ada di sebelah kanan bawah nih, tengah ya. Nah, ini TDS. Nah, itu untuk apa sih? Jadi nanti air baku itu kalau kita tes TDS-nya itu kisaran 0 sampai 100-an itu biasanya. Tapi kalau kebutuhan untuk tumbuhan, kalau setelah kita tambah nutrisi abimik, itu sesuai kebutuhan. Misal ada di sebelah kiri, 1 hari sampai 7 hari HST hari setelah tanam, kita itu butuhnya 400 sampai 600. Terus nanti setelah seminggu berikutnya, sampai 2 minggu, itu bisa ditambahkan menjadi 800 sampai 1200. Nah, untuk 14 hari sampai 30 hari itu biasanya sudah panen ya Ibu. Bapak, itu kita bisa menambahkan sampai 1200 sampai 1500. Nah, apakah ini harus segitu, Pak? Sebenarnya selama ini juga kita sering banget nggak sama persis, tapi kisaran segitu itu pun pasti sudah bagus. Nah, yang terjadi apabila kurang, kandungan tuh biasanya agak menguning, daunnya agak menguning. Terus kalau kelebihan malah daunnya kayak bakar, ada kropos-kropos hitam gitu, kropos bakar. Itu ciri-cirinya. Baik, untuk selanjutnya berikutnya adalah tahap pembesaran. Nah, tahap pembesaran ini yang tadi setelah pindah tanam ya, yang saya sebutkan tadi, itu kita hanya menjaga. Yang pertama adalah memastikan airnya itu tersedia, apalagi NFT itu tidak boleh berhenti, dia 1 jam pasti layu kalau memang nggak ada airnya ya. Terus memastikan mengukur ppm ya, sesuai kebutuhan yang tadi saya sebutkan. Kalau ini usia 17 HST hari setelah tanam itu sudah 800-900 ya, nanti atau mungkin naik ke 1200. Terus kemudian lagi memotong daun yang terindikasi ada hama. Di sini sebenarnya hama minim ya. Yang biasanya adalah kalau ada hama yang terbang udara itu nempel, nah itu kita potong untuk agar tidak berkembang ke tumbuhan lainnya. Nah, biasanya kalau untuk mengatasi ada hama seperti itu kita tutup dengan namanya greenhouse ya. Jadi tutup semuanya, jadi itu bisa dipastikan hama tidak akan ada. Berikutnya masa pembesaran ini sebenarnya hanya antara 25 hari sampai 30 hari sudah bisa dipanen. Nah, di sini masa panennya ya, bahwa masa panen di sini anak-anak kalau di kami biasanya minta untuk panen sendiri, nanti habis itu di packaging, terus dijual ya, di packing yang jelas melibatkan anak-anak untuk marketingnya. Nanti siapa yang akan membeli? Ini biasanya kita diusahakan pada saat orang tua rapotan atau bisa di anak-anak bisa ke SD, SMP seperti itu. Anak-anak sangat memang
kita belum sampai tahap penjualan keluar yang lebih besar karena memang unitnya masih terbatas. Nah, dan mungkin ini juga gambaran bahwa ini adalah melibatkan orang tua membeli waktu itu. Jadi cukup meriah sekali di sini. Juga bisa meningkatkan branding sekolah, sekolah yang sadar lingkungan dan lain sebagainya. Mungkin itu ya tip dan triknya. Tapi sebenarnya di sini tidak kalau enaknya kalau langsung praktek ya. Tapi prinsipnya asal air akar kena air terus kena matahari pasti hidup dan menjaga nutrisinya. Mungkin begitu Bu Mary untuk paparan saya. Barangkali selanjutnya kalau ada yang tanya-tanyaan atau mungkin sharing ilmu dengan saya kita di sini, monggo silahkan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Mary. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Bu Wiwi ini juga dari Dian Dietika di SD, sering melihat juga ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Begini Bu, prinsipnya semuanya tanaman apapun itu kuncinya adalah di matahari. Ya, dia butuh matahari setrik apapun. Tapi memang eh, ini perlu difilter. Matahari itu kebutuhan dari tanaman itu kalau terlalu ultravioletnya terlalu tinggi, dia akan layu malahan. Tapi bukan bukan malah nyari yang redup, bukan. Nah, kita filter dengan plastik UV, Bu. Jadi kalau Ibu sempat nanti main di SMA, itu ada apa namanya? Kayak atasnya tuh ada plastik. Sebenarnya kayak plastik biasa, tapi itu sebenarnya plastik UV. Jadi belinya di online juga Bu, UV-nya UV 40%. Jadi yang dibutuhin tanaman itu adalah yang sinar mataharinya yang tanpa UV itu tadi. Jadi kata kuncinya harus di tempat kena matahari ya, tapi untuk mengurangi efek ultravioletnya kita pakai plastik UV itu tadi. Mungkin gitu kayaknya Bu. Intinya adalah semakin kena terik semakin bagus asal dilindungi dengan plastik ultraviolet. Makasih Bu. Itu Bu. Ya Bu Lora. Baik. Di SMA itu juga malah ada 5 tingkat Ibu. Per tingkatnya itu ada 6, ada sekitar 30 lubang ya. Eh, Kalau jenis pompa yang baik sebenarnya saya waktu beli juga asal beli sih Bu. Terpenting adalah dia bisa ngangkat air dan mendistribusikan ke masing-masing pipa. Nah, memang eh, kalau NFT ini ketergantungan pada air sangat tinggi, eh, maka yang pernah kami alami adalah bukannya mati apa namanya pompanya, tapi mati listrik waktu itu. Maka kami pikir ini harus ada tenaga cadangan, maka kita bikin tenaga surya. Jadi ketika mati listrik itu ada tenaga surya. Jadi kalau masalah pompa ini mungkin ibu pas dapet yang jelek kali ya. Saya pikir juga di pasaran juga tidak spesifik yang bagus ini, dan kebetulan saya beli juga tidak tidak berdasarkan mana yang terbaik dan lain sebagainya. Yang penting adalah bisa ngangkat air dan mendistribusikan ke pipa-pipa seperti itu. Jadi gitu Bu. Ya. Baik Bu Eti, makasih. Begini Bu, pengalaman kami memang eh, terpenting adalah begini Bu, ketika habis panen itu eh, jangan sampai ada akar-akar dari sisa tuh di dalamnya itu udah diisi dulu, dan kita bisa melihat apakah dalam kerak-keraknya itu banyak lumutnya atau enggak. Tapi kalau ada lumut sih masih wajar ya. Tapi asal tidak banyak banget masih langsung aja nggak apa-apa. Nah, yang biasa kami lakukan kadang-kadang karena ada jeda itu karena maka lubangnya kalau lumut itu karena unitnya itu kena matahari Bu. Jadi matahari masuk maka lumut akan tumbuh. Ketika habis panen itu langsung lagi dengan
akan meminimalisir lumut. Nah, lumut itu yang biasanya kadang-kadang menghabiskan nutrisi yang di dalam airnya itu. Jadi kalau memang dilihat lumutnya tidak banyak tuh masih langsung aja nggak masalah Bu. Net pot di air itu nggak ada masalah. Terus kalaupun banyak biasanya kami bersihkan bisa dikasih lap tadi dari kanan kiri, atau kebetulan kami juga punya alat steam mobil mobil di rumah, saya bawa saya semprotin gitu Bu. Jadi itu lebih gampang. Prinsipnya sebenarnya asal lumutnya tidak banyak, itu nggak apa-apa langsung. Tapi kalau terlalu banyak bisa nanti memakan nutrisi yang ada yang kita kasih di dalamnya. Itu aja sih Bu